Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Zikri pada acara Opus obrolan puasa yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Pada episode kali ini kita akan mengambil tema soal optimasi media sosial dalam aktivitas dakwah. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Niko Ferrari, salah satu dosen di kelas wartawan jurnalistik STID Muhammad Nasir. Sebelum kita bincang-bincang, kita sapa dulu nih Pak Niko. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Zikri. Gimana nih Pak puasanya? Masih aman Pak? Alhamdulillah belum ada yang batal. Alhamdulillah. Bukan belum, jangan sampai ya. Pak. Aman. Dan bisa sampai ke depannya nih Pak. Sampai akhir. Baik, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, hari ini tema kita adalah media sosial dan optimasi untuk aktivitas dakwah. Tapi sebelum masuk lebih jauh tentang itu, saya ingin tahu dulu nih Pak, sejak kapan Pak Niko mulai menggeluti dunia analisis media sosial ini Pak? Ya, terima kasih Mas Zikri. Ya, untuk sejak kapan sih kurang lebih 1 tahun ke belakang ini kalau ke analisis. Tapi kalau analisis media sosial ya, tapi kalau ke aktivitas digital marketing itu udah sekitar 2-3 tahun lah gitu. Sebelumnya marketing konvensional, sebelumnya saya marketing konvensional, terus tertarik digital marketing, terus beranjak, karena sebenarnya di dalam analisis media sosial kan sebenarnya bagian dari aktivitas digital marketing gitu ya, karena mau nggak mau ketika kita melakukan aktivitas digital marketing, pasti ada hubungannya dengan analisa, cari insight, cari ide gitu, cari data gitu. Seperti itu Mas Diki. Berarti bisa dikatakan sudah cukup lama berarti ya Pak di dunia media sosial secara umum gitu? Ya, alhamdulillah udah lumayan lama. Oke. Nah, terkait media sosial ini Pak, Pak Niko sebagai seorang yang bergelut dalam dunia analisis media sosial, bagaimana perkembangan media sosial saat ini Pak? Iya, perkembangan media sosial dari tahun ke tahun ya, berdasarkan data yang sempat saya baca, salah satunya ada satu platform yang menyediakan data tersebut namanya Hootsuite gitu ya, atau We Are Social. Dari tahun ke tahun terus meningkat gitu. Bahkan platformnya pun berkembang gitu ya, nggak cuma ya mungkin yang familiar kita kenal kayak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, WhatsApp gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Jadi dari tahun ke tahun untuk jumlah pengguna di Indonesia aja tuh naik terus gitu, kayak gitu. Artinya ya ditambah lagi kondisi kemarin pandemi ya, kurang lebih 2 tahun ya, bikin orang mau nggak mau beralih ke digital dan menggunakan sosial media. Jadi dari tahun ke tahun sih naik terus lah. Seperti itu. Nah, kalau dilihat-lihat, kira-kira platform apa nih Pak untuk saat ini yang booming gitu? Kalau dulu kan sempat ada Twitter, Facebook, terus muncul sekarang Instagram, terus juga TikTok gitu. Nah, kira-kira dari 4 jenis ini, kalau dilihat menurut Antum, itu yang paling booming itu sekarang yang mana Pak? Iya, kalau ngelihat dari, lagi-lagi saya berdasarkan data yang sempat saya baca. Jadi kalau tahun 2021 berarti update tahun 2021 itu YouTube yang pertama. Jadi dari total populasi gitu ya, total populasi di Indonesia sekitar 270 juta jiwa orang gitu kan. Dan juga kurang lebih bahkan 345 juta orang itu kan menggunakan internet ya. Dan itu didominasi di orang menggunakan platform YouTube gitu. Orang menggunakan platform YouTube, terus WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan belakangan TikTok gitu ya, Pinterest juga. Itu yang ya kira-kira menurut saya top 5 gitu lah, yang
sekarang lagi hits ya, yang lagi banyak disukai sama masyarakat Indonesia. Nah, lalu bagaimana peran media sosial dalam aktivitas dakwah sekarang nih Pak, dengan beragam platform yang ada sekarang gitu? Iya, sangat penting ya platform sosmed buat aktivitas dakwah atau aktivitas tersebut gitu. Kenapa? Karena ya hemat saya atau sederhananya atau simpelnya gitu ya. Ketika kita ibaratnya kalau kita mau berbuat baik gitu ya, terus kita berbuat baik sendiri, otomatis kan akan ya bisa jadi kan kadang kita juga ini ya mungkin malas atau lagi nggak semangat gitu. Nah kita butuh orang lain juga yang mendukung gitu, atau support aktivitas kita gitu. Aktivitas kita kalau kita mau berbuat baik, contoh misalnya mau baksos misalnya gitu. Itu kan artinya kalau kita sendiri sama rame-rame kan juga beda gitu rasanya, happy-nya juga beda gitu kan, amalnya juga beda gitu kan, pahalanya juga beda kalau kita ngelakuinnya rame-rame. Nah sehingga mau nggak mau kita harus ngajak dong. Nah gitu. Nah, ngajaknya dengan media apa ya, banyak media tadi, dengan karena sekarang orang yang mau kita ajak itu kan, kalau mungkin selama ini kan kayak kita langsung berinteraksi gitu, kemarin sempat terhalang ya, mau nggak mau kita menggunakan platform gitu atau media ya, diantaranya sosial media kita nih, entah itu WhatsApp ataupun Instagram gitu, atau Facebook atau Twitter gitu. Intinya semua ya itu kan alat ya, alat kita ingin menyampaikan satu pesan gitu. Sehingga kita mau nggak mau harus ya secara bertahap ada lah di platform-platform itu. Gitu. Kira-kira hal harus diperhatikan dalam menggunakan media sosial gitu, khususnya untuk mungkin dari sisi kita sebagai penikmat dulu gitu Pak. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam penggunaan media sosial ini? Ya dalam penggunaan media sosial ya paling sederhana, dan kalau teman-teman ikut di grup WhatsApp lah gitu ya, misalkan dia udah langsung ngeluarin rules atau aturan gitu ya, kayak nggak boleh share sesuatu yang hoax gitu ya, terus juga tidak mengandung sara gitu ya, dan lain sebagainya ya. Aturan-aturannya gitu pasti ada gitu. Jadi kita harus perhatiin lah, kita harus perhatiin konten ini akan masalah nggak kira-kira gitu ya. Kalau secara penikmat ya kita juga harus cerdas gitu ya, harus selektif menerima informasi ya, kayak banyak berita, ini beritanya ada dasarnya enggak gitu, valid atau enggak gitu. Yang akan belakangan dengan mudahnya informasi masuk atau kita terima, kita harus bisa bedain nih, atau harus punya ya entah itu forum diskusi lain atau alat yang bisa memfilter gitu ya, informasi ini tuh benar atau enggak, valid atau enggak. Nanti tetap butuh diskusi sih, karena kan kadang kita mungkin informasi yang kita terima sama bahkan valid, tapi mungkin bisa jadi pemahaman kita terhadap informasi itu yang bisa jadi berbeda-beda gitu ya. Yes. Nah, kalau tadi kan dari sisi penikmatnya nih Pak. Nah, sekarang kalau dari sisi konten kreatornya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan gitu, khususnya dalam aktivitas dakwah ini? Nah, kalau dalam Bagaimana? ya oke. Jadi kalau dalam aktivitas dakwah, hal-hal yang perlu diperhatikan, iya yang pasti harus menarik ya. Konten itu artinya kriteria konten itu harus menarik, membuat orang mau baca, mau lirik gitu istilahnya gitu ya, mau ngelirik. Kalau misalnya konten itu nggak menarik kan orang juga malas baca, malas lihat gitu ya. Makanya mungkin belakangan ini TikTok karena formatnya video dan ada musik, jadi semua indera kita tuh inilah dicolek lah gitu istilahnya gitu kan. Mungkin sebelumnya tulisan, mungkin ada sebagian orang yang nggak terlalu suka baca misalnya gitu ya. Tapi dengan adanya video, adanya musik, orang jadi lebih ya semua panca indera jadi aware gitu kan. Itu tadi pertama menarik. Terus juga
kontennya harus yang ya punya value, punya manfaat gitu ya buat orang-orang, yang juga related istilahnya, atau sesuai dengan apa yang dialami, yang sedang banyak dialami orang-orang gitu. Jadi dan itu sebenarnya ya tergantung dari segmen kita tuh, atau untuk aktivitas dakwah ini segmennya siapa sih gitu. Kita harus tentuin dulu kayak istilahnya persona ya, karakter karakter atau persona lah, siapa, laki-laki atau perempuan, usia berapa, tempatnya di mana, media apa yang dia gunakan. Nah itu kita harus tahu target atau segmen market yang ingin kita tuju gitu. Misalnya teman-teman aktivis mau supaya konten tersebut diupload di sosial media, misalnya minimal di status WhatsApp misalnya gitu. Nah, kira-kira apa nih tema kontennya misalnya gitu. Jadi ada perencanaan. Jadi misalnya tema kontennya, misalnya kemarin eh, orang lagi banyak, eh, misalnya pandemi, banyak di rumah gitu ya, terus stres misalnya gitu. Nah, bikin konten-konten yang menghibur tapi juga ya, menghibur tuh bebas ya, bisa lucu, bisa menarik, insightful gitu ya, tapi juga bermanfaat gitu, sehingga oh ini kontennya gue banget nih gitu istilahnya. Nah, kalau gue banget kan dia otomatis upload tuh di sosmednya kan, di WA atau di mana kayak gitu. Ya itu ya, minimal dua tadi lah, menarik dan juga bermanfaat gitu, atau punya value gitu di dalam itu, kalau Ya. kita sebagai pengguna konten kreator kayak gitu ya. Nah, lalu begini Pak, di Indonesia ini kan eh, kita tahu ada undang-undang ITE itu Pak, Hmm. yang mana kesannya itu seperti pasal karet itu. Nah, tanggapan Antum sebagai analisis media sosial bagaimana Pak tentang UU ITE ini? Karena kan kalau kita lihat ya ini cukup apa ya, merugikan kita juga gitu. Hmm. Nah, gimana Pak menurut Antum? Ya, ya prinsipnya kan kalau undang-undang memang, prinsipnya kan undang-undang ITE itu kan ya untuk ini ya, untuk ya magerin lah gitu ya istilahnya. Ya kalau tanggapan saya sebenarnya ya tetap kita juga harus mau nggak mau, ketika itu udah menjadi aturan, ya mau nggak mau kita harus ngikutin ya, yang ngikutin, dan juga kita bisa bersiasat lah supaya tetap kerangka dalam kerangka aturan undang-undang tersebut, atau rules apapun sih, nggak cuma undang-undang ITE ya, supaya apa ya, supaya kita tetap tetap bisa berekspresi, tapi juga kita dalam koridor yang benar. Karena kan kalau kita paksain, kita ngelanggar misalnya gitu ya, ya gimana yang ada kita dapat masalah, terus jadi malah nggak bisa berkarya gitu. Betul betul Pak. Ya sederhananya gitu. Nah, dari sekian banyak konten-konten yang muncul di media sosial, presentase konten-konten dakwah nih segimana Pak? Apa namanya presentasenya gitu? Apakah sudah mendominasi atau mungkin masih kalah oleh konten-konten yang lain gitu? Ya, mungkin kalau secara data saya belum punya datanya, tapi secara apa yang saya lihat gitu ya, ya di berbagai macam platform ya. Yang jelas kayak TikTok, orang udah paham bahwa TikTok itu nggak kayak awal-awal waktu si Bowo yang begini-begini gitu kan. Udah nggak, orang udah paham, udah bisa memanfaatkan TikTok sebagai media edukasi. Ya mungkin kata dakwah itu mungkin bisa kita uh, sederhanakan dengan sesuatu yang bermanfaat atau mengajak kepada kebaikan misalnya gitu ya. Ya orang udah melek, orang udah melek bahwa orang sekarang udah nggak malu, atau mungkin orang dewasa lah ya khususnya, udah nggak malu punya TikTok. Dulu saya sendiri malu sih kalau ngaku punya TikTok, kayak nah, berarti gua alay nih gitu istilahnya. Berarti saya alay nih gitu. Nah sekarang kan udah enggak punya TikTok, ya udah nggak apa-apa toh, karena kan kita menggunakan TikTok sebagai tools untuk editing video misalnya gitu, ya kan, kayak gitu. Jadi yang penting ya esensinya menggunakan sesuatu buat apa. Ya, betul. Nah, terkait
apa ya, konten kreator itu sendiri nih Pak. Kira-kira ada tips nggak Pak yang bisa di-share untuk kita yang ingin terjun berdakwah lewat media sosial gitu? Apakah kira-kira mungkin nggak usah lah, udah kalian dakwahnya langsung aja gitu, atau ya silahkan, tapi ini syarat-syaratnya yang harus kita ikuti gitu Pak. Mungkin dari Antum sebagai pengamat ada yang bisa di-share ke kita? Iya, ada sih. Jadi saya sempat beberapa kali ikut apa ya, webinar atau seminar gitu ya, tentang digital marketing. Ada ini dari formulanya gitu ya, formula dari Kang Dewa Eka Prayoga dari Billionaire Coach-nya dia. Jadi dia tuh membuat formula namanya Extreme Funneling Canvas gitu ya. Di dalamnya itu, di Extreme Funneling Canvas itu ada kurang lebih 10 poin lah. Pertama tentang growth mindset gitu ya. Jadi mindsetnya dulu, mindset kita sebagai penggiat sosial media gitu ya, bahwa ya growth mindset itu apa ya? Kayak contoh misalnya kita tipe orang yang mau berkembang misalnya gitu. Bukan, contohnya misalnya gini, kalau tipe orang yang growth mindset itu misalnya, kalau jadi ada fixed mindset dan growth mindset gitu ya. Kalau fixed mindset itu dia menghindari tantangan, tapi orang yang growth mindset itu suka dengan tantangan. Terus juga orang yang fixed mindset itu misalnya dia orang yang fokus kepada hambatan gitu ya, atau punya hambatan. Tapi orang yang growth itu ya dia berusaha untuk menghilangkan hambatan tersebut. Orang yang fix menolak kritikan, orang yang growth menerima kritikan. Gitu. Itu yang pertama dari kita harus punya growth mindset gitu ya. Terus kayak saya suka dengan sesuatu, dengan mencoba hal baru misalnya gitu. Atau kalau orang yang fix mindset itu, udahlah saya ini aja udah cukup misalnya gitu. Jadi keinginan untuk berkembang gitu ya. Nah, terus juga ada istilahnya niche market. Kita harus tahu segmen tadi ya, segmen market kita siapa, laki-laki, perempuan, usia berapa, di mana lokasinya, minat mereka apa, misalnya gitu ya. Apakah ya itu persona orangnya gitu. Dan juga kita harus punya, ya tadi, konten kita itu harus punya diferensiasi gitu. Punya diferensiasi. Keunikan dari konten kita bedanya tuh apa sih? Misalnya ya, misalnya karakternya apa ya, misalnya usia-usia di kuliah itu kan lagi, misalnya lagi masa-masa ini ya, misalnya lagi masa-masa semangat gitu ya, mungkin konten-konten yang semangat, atau lagi tentang lagi masa-masa lagi mellow gitu ya, lagi bucin gitu istilah sekarang ya, berarti konten-kontennya tentang itu, edukasi tentang itu. Terus juga kontennya kreatif ya, kreatif kan bisa macam-macam. Contoh misalnya kayak sesuatu yang sekarang lagi trending apa, terus kita plesetin gitu. Jadi ya jadi bisa jadi lucu, sehingga message-nya tetap nyampe gitu, meskipun dengan cara yang jenaka, atau dengan cara yang orang bakal tertarik gitu ya. Terus dari sisi kata-kata, dari kopi itu juga istilah dia tuh magnetic copy gitu ya. Jadi kata-katanya yang menarik gitu, yang ya gue banget lah gitu istilahnya. Nah, itu. Terus juga ada istilah lainnya, ada extreme traffic. Extreme traffic itu dia masuk ke berbagai platform gitu ya. Tadi ada YouTube, di YouTube ada ditemui, di Instagram ada, di WhatsApp ada, di Facebook ada, di Twitter ada gitu. Jadi semua masuk gitu. Nah, terus juga ada tim, dibuat tim secara struktur gitu ya. Artinya orang yang fokus, yang concern ngurusin hal tersebut. Dia sih istilahnya cyber army-nya lah gitu istilahnya. Nah, jadi kalaupun ini misalnya sebuah organisasi ataupun komunitas, ya harus ada orang yang in charge, ada yang fokus mengelola sosmed tersebut gitu, atau aktivitas digital, atau ya aktivitas digital lah, aktivitas dakwah yang dipublikasikan melalui media-media digital. Terus juga ada massive list itu kayak siapa aja sih orang-orang yang akan kita ajak gitu. Jadi udah ditarget lah gitu. Misalnya, oh nih si A kita pengen ajak nih dia, misalnya karena dia punya keunggulan apa, atau karena dia interest, punya kesamaan interest misalnya.
Terus juga ada istilahnya tuh funnel. Jadi funnel itu jalurnya ke step-stepnya lah ya. Step-stepnya misalnya dari awareness, interest, consideration, action gitu. Terus juga ada istilahnya big leverage. Big leverage itu dia lebih ke, ya contohnya kayak kolaborasi dengan influencer atau dengan tokoh gitu ya, orang-orang yang memiliki pengaruh. Beberapa memang agak panjang sedikit, tapi nggak apa-apa ya. Sederhananya, ya untuk teman-teman aktivis dakwah harus punya konsep dalam mengelola sosmed, itu harus terkonsep lah gitu. Ada ada ininya, ada petanya lah gitu ya. Jadi bukan kayak hari ini menarik deh posting ini, terus kita baru pikir, baru nyari ide gitu, enggak, tapi semua terencana gitu. Ya sederhana itulah ya, terencana. Jadi goalnya apa? Misalnya dalam 1 bulan ini kita ingin menggaungkan tentang apa, tema apa. Nah, baru kita pikirin tuh konten apa, medianya apa, terus outputnya apa, apakah gambar, video, atau hanya copywriting misalnya gitu. Terus nanti media-media distribusinya apa, misalnya di WhatsApp kah gitu ya. Ya jadi itu, jadi goal setiap konten punya goalnya masing-masing gitu. Misalnya goalnya kita pengen supaya orang-orang menggunakan konten ini atau postingan ini di status WA-nya misalnya gitu ya, atau minimal dia akan nge-broadcast, ngirim lagi ya kan, kita juga sering ya nerima informasi atau broadcast, entah itu video, entah itu tulisan, entah itu gambar gitu. Atau sekarang jadi stiker misalnya gitu ya, bahkan stiker di WhatsApp aja itu kan jadi menarik gitu, jadi lucu gitu. Mungkin nggak bisa gambarnya bisa nyomot, tapi ada caption yang itu juga bagian dari mengajak kebaikan. Berarti secara umum mungkin bisa disimpulkan bahwa untuk kita yang ingin ya konten kreator yang ingin berdakwah di media sosial, pertama perlu memunculkan diferensiasinya itu ya Pak ya, supaya bisa dilirik juga gitu oleh katakan netizen lah ya, warga media netizen. Terus juga perlunya kita menargetkan gitu untuk siapa nih konten ini gitu, apakah untuk orang dewasa atau untuk anak-anak gitu ya Pak ya, karena kan itu juga penting gitu. Nah lalu pertanyaan selanjutnya nih Pak, di media sosial ini kan ya kita tahu ada istilah buzzer nih Pak, yang mana buzzer nih penggiringan opininya itu betul-betul masif gitu. Orang yang nggak tahu apa-apa pun dengan dampak buzzer ini bisa ikut-ikutan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang katakan biasa terjun di media sosial menyikapi hal ini gitu, Pak? Apakah ikut nimbrung menjawab tuduhan-tuduhan mereka, atau udahlah biarin aja gitu. Toh ini juga istilahnya ya omongan kosong belaka gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Iya, sebenarnya ini kan ya perlu strategi juga ya kita meresponnya. Jadi, tapi minimal kita tuh bisa mengimbangi juga pemberitaan dari isu-isu negatif tersebut. Ya ibaratnya kalau ada satu pemberitaan negatif, maka kita harus mengimbangi dengan satu pemberitaan positif. Contoh kayak mungkin waktu di kelas kita sempat lihat ya, yang waktu tools yang sempat kita lihat itu kan ada positif komen sama negatif komen. Nah, tentang suatu hal gitu atau satu pemberitaan. Nah, kita harus bisa, idealnya kita harus bisa mengimbangi, kalau bisa lebih gitu. Kalau dia ada satu berita negatif, maka kita naikin 2 berita positif gitu. Ya ibarat saldo, kalau kita -1 kan kita harus tambah 1, jadi 0. Kalau mau lebih bagus kita tambahnya 2, jadi +1 kayak gitu. Ya, sederhananya gitu. Jadi kita harus imbangi, terlepas tadi caranya apakah kita nimbrung atau kita membuat satu konten lain yang mengcounter informasi negatif tersebut gitu. Ya, betul. Nah, lalu media sosial itu kan tentu diciptakan dengan ideologi dan kepentingan tertentu gitu Pak. Misalkan contohnya Facebook, tentu Mark Zuckerberg waktu itu bikin supaya bisa menyatukan
komunikasi orang di berbagai belahan dunia gitu. Atau mungkin secara umum ya semua media sosial sama seperti itu. Nah, yang kita lihat kan ya apa ya, para pengguna media sosial itu campur aduk gitu, dari mulai umurnya, terus juga pemikirannya gitu. Nah, kalau dilihat dari sisi apa ya, nilai-nilai Islam sendiri gitu Pak, perlu nggak sih apa namanya, kita sebagai umat Muslim punya platform tersendiri gitu, misalkan ada yang bikin atau segala macam gitu untuk menandingi Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Iya, ya kalau bisa bagus gitu ya. Tuh kan kayak waktu WhatsApp sempat heboh itu kan ada juga tuh platform dari Turki gitu ya. Artinya kalau ada bagus, tapi kalaupun enggak, ya minimal kita bisa mengimbangi informasi yang ada di platform yang sekarang ada gitu. Istilahnya karena kenapa? Karena marketnya kan sejauh ini ada di sosmed-sosmed tersebut gitu. Orang mainnya atau ya pertanyaannya objek dakwah kitanya ada di mana? Kalau mereka ada di platform-platform tersebut gitu, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, YouTube dan sebagainya, kita tetap harus ada di situ juga untuk mengimbangi. Gitu. Jangan sampai kita sibuk bikin platform baru tapi mengabaikan ya maksudnya kan membuat atau mendevelop platform butuh waktu juga ya dan cost yang tinggi gitu. Kalau ada ya bagus, tapi kalaupun belum ada, ya minimal kita bisa mengimbangi gitu di platform-platform yang udah ada. Ibarat istilahnya tuh kalau di marketing mix itu kan kalau dulu tuh istilahnya ada 4P gitu ya. Price, product, place, product, price, place, sama apa satunya tuh? Product, price, place, sama ya pokoknya satunya ada. Nah sekarang itu 4P itu jadi 4E. Yang tadinya place itu sekarang jadi istilahnya everywhere. Nah, si everywhere ini berarti kan kita harus atau informasi tentang dakwah atau informasi kebaikan itu kan harus ada di berbagai platform gitu kan. Gitu. Ya makanya kita meskipun pengen bikin atau develop satu sosmed sendiri tapi seenggaknya kita tetap harus ada. Oke, oke. Nah, terakhir nih Pak, media sosial dan metaverse nih Pak. Bagaimana tanggapan antum soal metaverse yang sekarang lagi booming nih? Ya itu tadi kita harus ngikut sih kalau menurut saya. Ya artinya kalau kita bisa jadi market leader lebih bagus, tapi ini jangan sampai ketinggalan aja. Kita tetap harus ada juga di metaverse gitu, karena eh, apa ya? Ya ini kan perkembangan teknologi atau perkembangan zaman ya. Contoh tadi saya pas baca-baca juga dapat insight sih. Maksudnya kayak dulu siapa sih yang nggak pakai Nokia? HP antum juga dulu kayak Nokia kali. Nah sekarang pertanyaannya karena dia menolak Android gitu ya. Sekarang mana? Nggak ada gitu. Ya bisa jadi ya metaverse itu kan ya itu kan hasil dari Metacorp ya atau Facebook grupnya Facebook. Ya dengan dia ada di situ ya mau nggak mau kita juga harus update dan ada di situ juga gitu supaya objek dakwah kita itu juga punya pilihan gitu. Karena kan yang concern tentang hal-hal positif atau hal-hal baik gitu ya atau hal yang sifatnya dakwah atau islami ya kita yang ngerti gitu. Kalau yang nggak ngerti kan nggak bikin. Misalnya di metaverse ada satu karakter misalnya gitu ya. Ya kan misalnya satu karakter itu misalnya kalau Ahwat kan mungkin kalau di sono eh, apa avatarnya nggak pakai jilbab misalnya gitu. Nah kalau kita yang bikin kan pasti pakai jilbab misalnya gitu. Sederhana itulah kayak gitu. Eh, ada ini nggak Pak, apa namanya, sedikit mood booster nih untuk kita yang ingin terjun dakwah melalui media sosial gitu. Pesan-pesan terakhir dari antum untuk Ya prinsipnya banyak manfaat ya yang akan kita terima ketika kita bisa memanfaatkan atau mengoptimalkan media sosial ini gitu ya. Ya itu tadi mungkin di awal sempat saya sampaikan bahwa ketika kita berbuat baik sendirian itu akan beda gitu feel-nya, semangatnya ketika kita berbuat kebaikan secara berjamaah.
ibaratnya kalau misalnya kita ngelakuin kebaikan sendirian itu kan orang lain tuh bisa jadi mendukung lebih bagus. Atau mereka mungkin apatis, nggak peduli, atau mereka yang akan jadi penghalang kita gitu. Nah, dengan kita terlibat dan ngajak orang, maka akan semakin banyak orang yang akan bergabung dan juga mendukung aktivitas dakwah kita, dan juga akan semakin sedikit orang-orang yang ngehalang-halangi lah gitu istilahnya. Lebih gitu, Zikri. Baik, kalau gitu. Makasih nih Pak Niko udah mau bincang-bincang bareng kita. Sama ya, mohon maaf nih harus terganggu waktunya. Enggak apa-apa. Mudah-mudahan. Terima kasih, saya juga senang bisa ngobrol. Cuma ya nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Terima kasih sekali lagi Pak Niko untuk sharing ilmunya dan wawasannya untuk kita terkait media sosial dan optimasinya untuk aktivitas dakwah. Nah, jadi untuk teman-teman jangan takut untuk terjun dakwah melalui media sosial gitu. Karena yang perlu kita perhatikan adalah untuk siapa kita berdakwah dan apa yang membuat konten dakwah ini semakin menarik gitu. Jadi jangan takut untuk terjun di media dakwah melalui media sosial gitu. Nah, untuk hari ini mungkin cukup sekian dulu episode Opus kali ini. Nantikan episode-episode berikutnya dan jangan lupa untuk mengklik notifikasi supaya tidak ketinggalan episode-episode yang baru dari obrolan puasa Himpunan Mahasiswa Jurnalistik STID Muhammad Nasir. Sekali lagi terima kasih Pak Niko atas waktu dan ilmunya. Terima kasih tutup juga dengan mengucapkan Mas Zikri dan tim. Sama-sama Pak. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.